wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nora? Alhamdulillah baik, sehat kita. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Mawar ya. Nggih. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, kalau dilema etika itu kasusnya itu berhubungan dengan baik dan buruk seperti itu kita. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi tidak baik gitu. Kalau bujukan moral itu biasanya kasusnya itu baik seperti itu. Jadi makanya ada rasa saya harus seperti apa, seperti itu kalau bujukan moral. Terus selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya tidak langsung mengambil keputusan Wita. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi teman-teman saya ajak untuk seumpama contoh ada satu kasus. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk mencari dulu, merefleksi dulu dari kasus itu. Kira-kira itu karena apa, terjadi karena apa, dan datanya itu benar-benar data yang konkret. Saya akan mencari tahu dulu, seumpama dari gurunya atau dari muridnya, atau mungkin memang kalau kasus itu melebar ke luar, saya akan mencari keluar juga. Jadi data yang saya dapatkan itu benar-benar data yang konkret dan benar seperti itu. Baru kemudian saya bisa mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan yang pertama itu yang pasti kalau ada suatu kasus saya akan mencari dulu datanya, data dari kebenaran kasus tersebut. Kemudian merefleksi kasus itu terjadi karena apa, seperti itu. Setelah saya mempunyai data yang konkret, saya mempunyai data yang valid, baru saya akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi. Jadi akan saya rapatkan bersama-sama dengan guru, kemudian dengan komite juga kalau memang diperlukan atau dengan wali murid. Jadi ketika suatu kasus itu sudah mendapatkan deal, mendapatkan suatu keputusan, semuanya bisa legowo, bisa menerima karena kita mencari pemufakatan bersama. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif ya untuk kasus dilema etika itu yang pertama itu adalah kolaborasi. Itu yang paling efektif. Karena yang namanya dilema etika, kalau kita mengambil keputusan sendiri itu kadang kita bingung. Ada rasa tumpang tindih seperti itu. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, dengan teman sejawat, mereka itu bisa memberikan masukan yang baik, bisa memberikan masukan yang positif ke kita sehingga keputusan kita itu benar-benar keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk semua hal. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang pertama itu adalah dampaknya ke sekolah kita itu nanti seperti apa. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, kita mengambil suatu kebijakan, itu nanti kita harus lihat dampak ke depannya untuk sekolah kita. Apakah nanti berdampak jangka pendek atau jangka panjang. Dan kita harus benar-benar valid dalam pengambilan data-data itu. Makanya ketika ada suatu kasus yang namanya kita harus rembukan dengan teman, dengan sesama guru, dengan teman-teman dari komite atau dari wali murid itu memang sangat diperlukan kita. Karena itu nanti berdampak untuk ke depannya untuk suatu lembaga. Entah itu nanti dampaknya baik atau dampaknya buruk, kan kita harus menghindari yang jelek gitu loh. Supaya sekolah kita tetap bisa berjalan dengan sewajarnya, dengan baik. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Yang pertama, kita lihat dulu kasusnya. Kalau memang kasus itu ringan atau tidak terlalu berat, kita bisa menyelesaikan di satu hari itu. Jadi setelah kasus itu terjadi, kita bisa langsung menyelesaikan di hari itu juga.
Tetapi kalau kasus itu dirasa kasus yang berat dan perlu penanganan yang khusus, itu biasanya saya akan ini dulu. Saya akan merapatkan dulu dengan teman-teman, terus kemudian mencari kevalitan dari kasus itu seperti apa, data-datanya seperti apa, baru nanti kita akan berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus itu. Kalau perlu kita juga akan melibatkan komite atau juga melibatkan wali murid. Ya. Adakah seseorang apa faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan? Yang pasti itu faktor kolaborasi kita. Yang betul kalau kita berkolaborasi itu masalah kita itu akan bisa menjadi lebih ringan, ya. Terus keputusan yang diambil itu juga akan lebih maksimal. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya itu yang pasti satu, anak-anak kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Terus kemudian pengalamannya itu juga kita ketika ada kasus yang lain kita itu bisa mengambil keputusan dengan bijak karena kita sudah ada pengalaman untuk penyelesaian kasus-kasus yang lampau. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kita. Di sini saya mau wawancara lagi tugas DIPP Anda. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan? Terima kasih sebelumnya kita selamat telah mencapai tahapan ini di DIPP-nya. Untuk pertanyaan pertama ini tentang dilematika dan tujuan moral, saya kira ini adalah sesuatu hal yang baru ya, istilah baru. Namun kalau kita literasikan mungkin dilematika mungkin kita memilih ada masalah benar dan benar. Dan kalau yang yang tujuan moral atau benar dan salah itu merupakan sebuah peristiwa yang sulit kita ambil kebijakannya. Menurut saya dilematika dan tujuan moral. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pekerjaan di sekolah Anda? Di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki. Untuk pendidikan moral dan dilematika ini saya rasa sesuatu yang sulit untuk kita ambil keputusannya. Namun meskipun sulit ini karena ada benar dan benar dan salah. Namun kita bisa menilai atau identifikasi dari sifat urgenitasnya. Nah, mana urgent dulu ini kita ambil untuk kita cari solusi. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini ya kita yang pertama kita identifikasi dulu ini termasuk tujuan moral atau apa namanya dilematika tadi. Setelah itu kita mau berdasarkan dengan orang bersangkutan. Kita ada personal. Kalau sudah cukup, sudah bisa selesai dengan orang tersebut, ya sudah cukup. Namun apabila permasalahan tadi ini bisa meluas ke lembaga kita ya kita menerima dengan orang besar kita. Hal apa saja selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus menerima? Saya yakin di setiap lembaga pasti ada beberapa orang atau kalau seluruhnya kita lebih bersyukur pasti ada beberapa orang yang tingkat loyalitasnya dengan sekolah ini yang paling tinggi, itu yang kita ajak ya. Atau mungkin kalau dalam proses belajar ini tidak ada tinggi-tingginya, itu pasti kita ambil dari orang yang punya loyalitas sekolahnya yang lebih tinggi. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kita hati ya, kalau nanti kan kita punya loyalitas tinggi. Ini kalau kita berhadapan dengan
tapi namun di sekolah saya ini setiap 1 bulan sekali pasti ada yang namanya rapat bersama, entah itu di awal bulan atau di akhir bulan. Nah, disitulah kesempatan saya laksanakan untuk mengatasi beberapa masalah yang beberapa kita berikan. Namun jika ada permasalahan yang sangat urgent, tadi ya kalau urgent harus segera diselesaikan, harus hari ini juga kita mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus delima? Ya, mungkin kembali ke pertanyaan tadi, ada beberapa tadi yang hampir sama, tadi yaitu kita mencari beberapa guru atau teman kita yang punya loyalitas tinggi dengan lembaga kita ini, itu pasti akan punya solusi yang lebih Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan? Dari pengambil mulut telematika menunjukkan moral ini mengajarkan saya tentang bagaimana saya lebih dewasa dalam mengambil keputusan dan lebih bijak